Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Sohibul Hajat Bapak Indra Sutanto beserta Ibu Yanti dan juga beserta keluarga besarnya. Yang terhormat Bapak RT 05 RW 02 beserta jajarannya. Lalu kami haturkan terima kasih atas izinnya dan supportnya sehingga syukuran walimatul hitan bisa terselenggara. Yang terhormat Ustadz Daren Hamdani dan juga Bapak dan Ibu sesepuh di lingkungan Lembah Parahyangan. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu hadirin undangan walimatul hitan yang telah hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, pada kesempatan pertama ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, dan juga yang telah memberikan kesehatan dan panjang umur dan juga kesempatan sehingga kita semua bisa berkumpul siang hari di sini untuk menghadiri undangan Bapak Indra Sutanto dalam rangka syukuran walimatul hitan tanpa ada suatu halangan apapun. Sebagai orang tua, Bapak Indra Sutanto dan Ibu Yanti telah menghitankan putranya yang bernama Ananda Koel Ahmad Gustafian untuk memenuhi perintah agama. Mudah-mudahan Ananda Koel Ahmad Gustafian yang telah dihitan menjadi anak yang soleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada orang tuanya, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Amin, amin, ya robbal alamin. Tak lupa, selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan juga termasuk kita semua, dan juga semoga kita akan dapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Saudara hadirin sekalian berbahagia, sebagai pembawa acara pada syukuran walimatul hitan siang ini, perlu kiranya kami bacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan dari Sohibul Hajat, yang keempat acara inti Modiatul Hasanah, dan yang terakhir penutup pembacaan doa yang nantinya dilakukan dengan ramah-tamah. Demikian susunan acara pada walimatul hitan pada siang hari ini. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar dan membuahkan hikmah yang besar dan manfaat bagi kita semua. Saudara hadirin yang berbahagia, mengawali rangkaian acara pada siang hari ini, marilah kita buka syukuran walimatul hitan ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seluruh rangkaian acara nanti dapat berjalan dengan lancar dan hajat dari Sohibul Hajat serta hajat kita semua dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menjadi acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Satrio. Kepada yang terhormat Saudara Satrio dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakan sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong,
dan janganlah berjalan kami dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan memamerkan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan untuk saudara Rio dan Ananda Korel yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga apa yang telah dibacakan tadi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah di sisinya, baik yang membacanya maupun kita yang mendengarkannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya menginjak acara yang ketiga, sambutan dari Sohibul Hajat. Kepada Bapak Indra Sutanto dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan hajat, saya wakilkan ke Bapak Santiko. Ayo dong. Kita kan tim futsal. Baik, bapak-bapak yang terhormat dan ibu-ibu lembah perahyangan yang saya cintai. Bapak-bapaknya langsung melontar. Bercanda Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di rumah kami yang cukup sederhana. Adapun kami tidak mengadakan acara yang sesuai atau agak mewah gitu ya, nggak begitu, dikarenakan kita situasi saat ini masih pandemi. Bagi kami sekeluarga juga agak serba salah juga ya mau mengadakan acara kumpul-kumpul. Makanya kami kepada warga yang tergabung dalam Satgas Covid, saya mengucapkan mohon maaf karena hari ini mengadakan acara, tapi biar bagaimanapun saya ingin berbagi kebahagiaan bersama bapak-bapak sekalian bahwa anak kami yang kedua telah dihitan pada tanggal 28 Februari yang lalu. Izinkan pula saya menjelang bulan Ramadan mengucapkan mohon maaf lahir batin bila kami sekeluarga yang telah tinggal di Lembah Parahyangan yang permain ini dari tahun 2015. Mohon maaf bila keluarga kami, saya, istri saya atau anak-anak saya ada perbuatan, perilaku atau ucapan yang tidak berkenan di Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Baiklah Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, saat ini saya kalau artis itu ada acara klarifikasi. Kenapa klarifikasi? Karena banyak dari Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya, kenapa sih Pak Indra nggak ngomong-ngomong si Korel udah disunat gitu kan? Jadi ceritanya cukup berliku. Kalau dibukukan itu ada 10 bab. Sama seperti halnya perilaku si Korel ini memang agak berliku gitu. Dia tuh bungsu nggak jadi. Jadi untuk menanganinya memang butuh perhatian yang khusus. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Dadan yang sangat sabar mendidik Korel di DKM atau Bapak. Jadi ceritanya di tahun 2019 si Korel itu sudah saya daftarkan di Dr. Seno untuk disunat. Begitu kita datang, kita udah ceritanya udah merencanakan nanti acaranya gimana, itunya gimana, kita udah siapin. Biasalah kalau anak kitanya udah dijanjiin, kamu dikadoin ini nanti gampang, yang penting sunat. Begitu kita nyampe sana, dicek, ternyata si Korel itu kelebihan berat badan. Waduh, jadi kata dokternya kalau bisa berat badannya distandarin dulu, dipending dulu, barulah nanti proses kita akan dilakukan. Karena dokter juga tidak mau bertanggung jawab bila ada hal yang tidak diinginkan kalau kita memaksakan saat itu.
Ya udah, kita pulang dengan kerugian sekitar berapa juta. Kamu udah dibeliin HP soalnya. Udah dibeliin HP. Sampai akhirnya orang tua saya, Bu Dewi Tintin Herdayati ini, sampai ngebeliin sepeda. Supaya si Korel itu berat badannya turun. Dan alhamdulillah tidak. Karena apa? Dia itu kalau sehari makannya 4 kali atau 5 kali. Jadi tiap berapa menit sekali makan. Jadi kalau tetangga dengar disangkanya kita nggak pernah ngasih makan. Oke, jadi setelah kita mengalami kerugian yang cukup besar, tapi kita ambil hikmahnya bahwa si Korel memang harus saya bawa olahraga, dan saya tekankan ya harus olahraga, karena saya bawa jogging juga. Dan setelah tahun 2019 kita memasuki pandemi, masalah hitam ini agak saya lupakan karena posisi pekerjaan di kantor juga dalam keadaan kritis. Kita lagi membangun lagi motivasi untuk membangun usaha bisnis lagi di bidang resto. Akhirnya agak terlupakan tuh hitam si Korea. Sampai pada akhirnya kemarin saya ketemu dengan keponakan saya yang kebetulan seorang dokter. Istri Pak Sunardi juga kenal karena dia awalnya Satgas Covid juga kalau nggak salah, Dokter Akbar Maulana ya. Jadi kita ketemu di Santurian, kebetulan lagi silaturahmi. Dia lihat, Pak Indra, itu si Korea udah disunat belum? Belum, aku juga lupa dia belum. Sunat itu udah kelihatan gede gitu, ya udah. Kamu bisa menangani? Bisa. Kita tentukan tanggalnya. Oke. Jadi waktu itu kita ceritanya mau pakai sistem smart clamp, kayak kakaknya dulu Pixel itu pakai smart clamp, jadi bukan konvensional. Jadi kayak dimasukin pipa, ujungnya digunting, pipanya naikin ke atas, beres. Dan ternyata setelah dicek sama si dokter itu berliku pisan si Korel, aduh. Begitu dicek, Pak, punten kenapa? Ukurannya udah ukuran dewasa. Jadi akhirnya si dokter ngasih pilihan, kalau mau pakai smart clamp itu akan diundur 2 minggu karena dia butuh pemesanan alat yang ukuran dewasa. Tapi kalau mau hari ini dieksekusi konvensional wayahna, kata si dokter. Kenapa wayahna? Ya ada teriakan-teriakan gitu lah. Ya akhirnya karena kita juga sudah dikejar tenggang waktu, karena dia saya pikir udah dewasa memasuki akil balik yang mungkin nanti diterangkan sama Pak Dadan ya pentingnya berkitan, karena si orang nanya-nanya wae kenapa saya harus bersakit-sakit dahulu di kitan begini gitu ya, gitu nanti diterangin tuh orang sama si Pak Dadan. Nah akhirnya pada tanggal 28 itu akhirnya ditetapkan untuk diprosesikan secara konvensional. Nah ibu-ibu nanya waktu itu kenapa kita nggak bilang setelah itu bahwa si Korel telah disunat. Setelah si Korel disunat, besoknya entah 1 hari atau 2 hari begitu udah nyampe Bogor dari Mulia, mertua kakak saya yang kebetulan banyak bantu kehidupan saya juga meninggal dunia di kebun rumput. Jadi kan konsentrasi kita terpecah dengan mengurus keluarga saya di kebun rumput yang meninggal dunia, dikarenakan di kebun rumput tidak bisa mengadakan acara yang mengumpulkan keluarga karena istri almarhum juga dalam keadaan sakit keras gitu. Akhirnya acara doanya dipindahkan ke Santurian di rumah kakak saya. Nah makanya saya kenapa nggak bilang dulu ke bapak atau ibu, pilih-pilih ngalok si Korel, saya ya lagi di Santurian gitu. Jadi kan teguhnya si Korel itu saya jadi si Korel juga ditinggal dalam keadaan memulihkan luka. Sama saya ditinggalin. Rel yang penting masih kakak ada bikin Indomie beres, obat jangan lupa diminum. Titip jangan lupa difotoin. Jadi begitu udah difotoin saya liatin ke dokternya, oh progres sekian boleh makan apa gitu. Dan alhamdulillah dalam perjalanannya Korel pulih kurang lebih seminggu lebih, dan kebetulan acara doa yang keluarga saya itu beres, maka ditetapkanlah pada tanggal 3
ketiga ini hari ini untuk doa bersama. Jadi saya mohon maaf, bukan berarti saya merahasiakan, bukan berarti saya kalau kata mantra mas sombong amat, bukan. Jadi karena memang konsentrasi kita terpecah. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya kembalikan acara kepada Bapak Supri. Seperti itu udah lapar semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Indra. Ya, demikian sambutan yang disampaikan oleh Sayyidul Hajat Bapak Indra Sutanto. Tentunya semoga yang disampaikan tadi bisa memberikan tambahan wawasan untuk kita. Mungkin yang Bapak dan Ibu memiliki putra laki-laki, setidaknya jadi tahu ternyata mau sunat itu ada semacam apa ya, kalau bisa ternyata ada hal yang harus kita tahu juga sebagai orang tua. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita mengerjakan acara yang keempat atau acara inti, yaitu Maidatul Hasanah atau siraman rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Dadan Hamdani. Kepada yang terhormat Ustaz Dadan Hamdani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Utitum tahiyatan wa salaman min qablil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu kasih tahu itu ya, password. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala rasulillah sayyidil ummah wa sahibis syafa'ah alladhi amarna bittaqwa wal ibadah wa nahana 'anil a'mali sayyi'ah. Amma ba'du, faqulu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdadu wa natful ibid wa taqlimul adfar wa qasus sarib. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang ini Allah perkenankan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah perkenankan kepada kita dalam keadaan umur panjang. Allah perkenan kepada kita dalam keadaan bisa mengikuti ataupun bisa bersilaturahmi, tiada lain undangannya dari Sahibul Hajat Bapak Indra dan keluarga. Tak lupa kita dengan mengucapkan kalimah syukur dengan lafaz kalimah lisan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah, salawat dan salam teriring tercurah limpahkan kepada panutan alam yang turun ke dunia membawa ajaran agama sekaligus menyempurnakan akhlak mulia baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Yang saya hormati Sohibul Hajat Bapak Indra dan keluarga, nenek ibu dari Bapak Indra, nenek dari Korel yang kami hormati, dan yang saya banggakan para bapak-bapak, ibu-ibu, tamu undangan pada kesempatan syukuran walimatul khitan Ananda Korel Ahmad Gustafian senantiasa mengawali kultum ataupun sedikit ceramah pada kesempatan siang ini. Alangkah bahagianya ketika kita mengawali, senantiasa kita doakan bersama-sama. Mudah-mudahan Ananda Korel yang telah dikhitan tanggal 28 Februari 2021 ini kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, amin. Mudah-mudahan menjadi anak yang sukses, amin. Sukses di dunia dan di akhirat, amin. Mudah-mudahan senantiasa Ananda Korel mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Mudah-mudahan menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, dan bagi orang banyak, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa mudah-mudahan dengan cita-citanya, mudah-mudahan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dipanjangkan usianya, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan menjadi investasi di dunia buat orang tuanya Pak Indra dan keluarga. Mudah-mudahan senantiasa menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantunan ayat suci Al-Quran yang tadi telah dikumandangkan oleh Ananda Rio dan sari tilawah oleh Ananda Korel yang telah dihitan kemarin, mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai 18 yang mengawali dari nasihat Luqman kepada anaknya, walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya, jangan lupa wahai anakku, bersyukurlah kepada Allah. Jelas kalau kita bersyukur, nikmat Allah akan tambah. Apabila kufur, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Salah satunya mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada Bapak Indra dan sekeluarga. Hari ini, pagi menjelang siang ini, alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahim, bisa bertatap muka, sekaligus mendoakan kepada Ananda Korel. Mudah-mudahan senantiasa perkumpulan pada siang sekar ini, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahan kepada kita, amin. Allah turunkan kasih sayang kepada kita, amin. Allah mengampuni segala dosa kita, amin. Mudah-mudahan senantiasa menjadi ladang amal soleh. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini kita bisa bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemarin WA Pak Indra itu ke saya, minta sedikit penjelasan mengenai khitan dan akil baligh katanya, karena Korel suka nanya akil baligh itu apa gitu. Pertama tadi mengenai syukur, kita bahas surat Al-Luqman ayat 12. Nanti ada kaitannya dengan khitan dan akil baligh. Berikut pendidikan anak yang diterapkan oleh Luqmanul Hakim di dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai 18. Hadirin rahimakumullah, khitan sendiri suatu ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Ibrahim alaihissalam. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 124
Di sana disebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata-katanya itu dengan kalimat. Kalimat itu adalah perintah dan larangan ketika zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya awwalu ma ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa umruhu 80 bil qudum. Di dalam sarah Imam Muslim yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, awwaluma yang pertama kali al-khitan di khitan Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabiuna Ibrahim alaihissalam. Di sana dijelaskan wa umruhu, dan usianya tamanuna 80 tahun, Pak. Ya. 80 tahun bil kudum. Sarah ataupun penjelasan bil kudum itu ada dua. Ada yang menyebutkan ketika sarah Imam Muslim yang dikutip oleh Imam An-Nawawi, di sana bil kudum itu kampung kudum. Ada salah satu lagi yang menyebutkan kudum itu ada dengan kampak. Kebayang ya, bayang. Kebayang, jangan dibayangkan ibu-ibu, bapak-bapak, kebayang umur 80 kampak celeget gitu kan, kebayang gitu. Yang pasti saya akan mengabarkan kepada bapak-bapak bil kudum itu di kampung Kudum. Ketika waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 80 tahun, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikhitan. Sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita selaku pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa idzi batala Ibrahim rabbahu bi kalimatin fa atammahu. Dan ingatlah ketika Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bi kalimatin, dengan perintah larangan ataupun perintah yang harus kewajiban yang dilaksanakan oleh Nabiuna Ibrahim. Fa'atammahunna, maka Nabiuna Ibrahim mengamalkan ataupun menjalankan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama, maka Allah berfirman, qala inni, maka sesungguhnya aku ja'ilul lin-nasi imama, maka aku jadikan wahai Ibrahim ja'ilul lin-nasi imama, sebagai imam seluruh alam semesta, seluruh imamat, seluruh alam ataupun seluruh manusia. Maka jelas kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercermin di dalam ayat Al-Qur'an surat 124, sesuai dengan tadi yang sudah dibacakan di Al-Muqaddimah, tsumma awhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Dan sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, anittabi', untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam, Ibrahim hanifan, untuk mengikuti agama yang hanif. Nabi Ibrahim itu kan bahasa agamanya itu agama hanif. Bahasa di Al-Quran itu hanif itu berarti yang sempurna, yang benar, yang betul menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana minal musyrikin, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim itu bukanlah orang-orang yang memusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, khitan sendiri jelas di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khitan ataupun al-fitratu khamsun. Fitrah manusia itu ada 5. Yang pertama al-khitan, dikhitan. Yang kedua wal istihdadu, ya, mencukur bulu kemaluan. Ini fitrah manusia ya. Yang ketiga wanatful ibit, mencabut bulu ketiak. Yang keempat wataklimul atfal. Wataklimul atfal itu kuku kita dipotong. Nah, yang terakhir watatus sarif. Yang terakhir itu adalah mencukur
kumis. Ada 5 fitrah manusia itu, di mana salah satunya itu al-khitan. Jelas? Maka fitrah sendiri kalau dibahasakan itu sebagai al-khilqah. Al-khilqah sendiri bahwa asal ketika manusia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladun 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap manusia itu ketika dilahirkan dalam keadaan suci, keadaan fitrah, fa'abawahu, tergantung bapak ibunya, dia itu menjadikan yuhawidanihi Yahudi, au yunassiranihi, bisa jadi Nasrani, au yumajjisani, atau menjadi Majusi, tergantung kepada bapak ibunya. Makanya alangkah bahagianya Allah telah memberikan hidayah kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dalam keadaan agama Islam. Mudah-mudahan senantiasa kita bukan sekedar KTP Islam, tapi mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengenai akil baligh. Akil baligh saya diambil dari kitab Safinatun Najah ataupun Kashfun Najah. Di sana dijelaskan bahwasanya tamamu khamsa asarata sanatan. Akil baligh itu beranjak dewasa. Kalau di dalam ilmu fikih, definisi dari akil baligh itu sesuatu yang dibebani oleh anak tersebut itu untuk mengikuti syariat Islam. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus kerjakan. Ada 3 di dalam kitab Safinatun Najah itu diterangkan bahwasanya tamamu khamsa asarata sanatan. Ini kita ngambil bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Bermazhab Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahwasanya tamamu, ketika dia akil baligh, ketika dia udah berdewasa itu, pertama khamsa asarata sanatan, dia itu berumur 15 tahun. Itu yang pertama, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, yang kedua, waktilamu, ikhtilam itu bermimpi ataupun dia itu mengeluarkan sperma, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi ketika dia itu yang pertama belum berusia 15 tahun tapi dia itu udah mengeluarkan sperma, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia kategorinya sebagai orang akil baligh, udah dewasa. Beban kepada dia perintah-perintah Allah harus dilakukan, larangan-larangan Allah harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, khusus untuk perempuan, bahwasanya litis ainina sanatan. Jelas kalau perempuan itu ciri-cirinya itu head. Nah, head itu biasanya berusia litis aina sanatan 9 tahun. Makanya pertama, ketika anak kita itu belum berusia 15 tahun tapi dia itu sebelum 15 tahun udah mengeluarkan sperma, baik sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia disebut akil baligh. Dan khusus untuk perempuan, ketika perempuan itu mengeluarkan head ataupun berhead, maka dia itu terbebani beban syariat Islam. Minimal usianya itu 9 tahun. Itu pengertian ataupun ciri-ciri akil baligh bagi kita. Makanya tadi lantunan ayat suci Al-Quran terakhir dari sedikit ceramah daripada siang sekarang ini, ada 4 panutan kita, bahwasanya jelas ketika kita
sebagai umat Nabi Muhammad SAW melaksanakan ataupun aturan kita itu tergantung Al-Quranul Karim, maka jelas di dalam surat Luqman ketika ayat 12 sampai 18 menghabarkan kepada kita ketika kita sebagai orang tua mau menasehatkan kepada anak-anak kita, yang pertama, wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunna la tusyrik billah. Yang pertama, nasihat Luqman kepada anaknya itu la tusyrik billah, wahai anakku jangan menyekutukan Allah. Jadi pertama kali pondasi awal anak kita itu harus punya pondasi tauhid yang kuat. Kita sebagai orang tua ketika masih anak-anak masih bisa kita pantau, tapi belum tentu ketika nanti beranjak dewasa, kuliah, udah nikah, dia tergoyahkan tauhidnya, maka nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan sehingga keluarga kita itu di akhir hayat kita menjadi husnul khatimah, dan mudah-mudahan mendapatkan ataupun bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah. Pertama, tauhid. Luqman kepada anaknya menasihati. Yang kedua di ayat berikutnya bahwasanya Luqmanul Hakim mengabarkan kepada kita nasihatnya itu jangan lupa wa wasainal insana biwalidayhi. Jangan lupa orang tua kita harus berbuat baik. Kita sebagai orang tua ikhlas untuk mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan keikhlasan mendidik anak-anak kita, surga Allah Subhanahu wa taala kita akan bisa dapatkan. Yang ketiga, misqala habba. Kabarkan kepada anaknya bahwasanya sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan di dunia ini pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebiji sawi pun Allah akan mengetahui dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, nasihat Luqman kepada anaknya, jangan lupa aqimis shalah. Anak kita itu didik dari sedini mungkin untuk melaksanakan sholat, wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Jangan lupa Pak, sedini mungkin anak-anak kita baik laki-laki maupun perempuan ajak dan selayaknya ketika kita sebagai orang tuanya untuk mendidik dari sedini mungkin untuk melaksanakan sholat. Luqmanul Hakim pun kepada anaknya jangan lupa aqimis sholat. Aqimi itu isim amr yang perintahnya itu diharuskan, aqimis sholat. Maka anakku haruslah melaksanakan sholat, karena sholat nanti yang akan memberikan kita di akhirat sana awwalu ma yuhasabu, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat kita. Mudah-mudahan senantiasa 4 nasihat dari Al-Quranul Karim lewat surat Luqman ayat 12 sampai 18, mudah-mudahan kita bisa memberikan motivasi kepada keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan akhir hayat kita mudah-mudahan senantiasa Allah berikan ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Mudah-mudahan husnul khatimah. Yang terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang sekarang ini. Dengan tadi diguyur hujan, alhamdulillah pada siang sekarang ini walaupun ada bintik-bintik hujan, mudah-mudahan dari hujan yang turun pada kesempatan siang sekarang ini menjadi keberkahan khususnya buat sahibul hajat Pak Indra dan keluarga,
Insyaallah mudah-mudahan acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Pak Indra dan keluarga mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Allah bimbing perjalanan kehidupannya, mudah-mudahan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat khususnya Pak Indra dan keluarga mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah ridallah salukal ijabal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa kita awali dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala perdosaan kita, baik dosa sengaja maupun dosa yang tidak sengaja, dosa kecil maupun dosa besar, mudah-mudahan siang sekarang ini Allah senantiasa mengampuni segala dosa kita. Mudah-mudahan senantiasa hajat kita, wabil khusus sahibul hajat, umumnya kita yang hadir di sini, mudah-mudahan hajat kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita sehari-hari kita menafkahi keluarga kita, mudah-mudahan senantiasa mudah-mudahan diberkahkan pekerjaan kita, dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa tuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma kulli sahabati rasulillah ya jama'ina min ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukabil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim ya azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim Muhammadin fil mala'i ila yaumiddin hatta taridal wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin miftahis sa'adati wal khairat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taghfir biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalisal ghayat min jami'il khairat bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna tawassalna bijaika ya Allah wa bijaika rasulikal karim wa bijaika ramikal karim wa bi barakati silaturahim wa bi barakati silaturahim wa bi barakati fi hadzal majlis hadiyatan wasilatan faqdi hawaiji wa hawaijana ya Allah sil maqasidi wa sil maqasidana ya Allah. Allahumma ighfir lana dunubana wa ighfir walidayna warhamhuma kama rabbayana saghara. Allahumma ya Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatika bi nuri syamsika wal qamarika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina wa taqabbal du'a wa taqabbal du'a wa taqabbal du'a. Allahumma ja'alni minal ladzina yasma'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana minas shalihin.
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah harinallahu as'alukal ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Alhamdulillah. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah